penamaan untuk nama Bukit Siguntang tuh diambil dari bahasa bukit yang terombang-ambing. Raja Segentar Alam ini merupakan raja kerajaan keturunan Sriwijaya, tetapi sesudah Sriwijaya sebelum Kesultanan Demak dan Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Syiar dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada hari ini kami tim Syiar Dalam Gelap sedang berada atau menginjakkan kaki di tanah Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan, yaitu kota Palembang. Di belakang kita ini ada satu bukit yang mempunyai nama, yaitu Bukit Siguntang. Ada sejarah apa yang terpendam atau tersimpan di Bukit Siguntang ini? Mungkin akan lebih tepat dan lebih enak kita akan mengobrol dengan Korwil, dan juga nanti kita akan berbincang-bincang dengan kuncen ataupun juru pelihara di Bukit Siguntang ini. Oke sahabat Syiar, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Syiar, ternyata tim Syiar Dalam Gelap akhirnya menginjakkan kaki di Sumatera, Masya Allah. Dan kita sedang berada di suatu bukit ya Kang ya? Ya. Nantilah itu. Saat ini kita sedang berada bersama Ketua Korwil dari Palembang ya Kang ya? Dengan Kang siapa Kang? Kang Dani, Kang. Oh Kang Dani, Ya. bukan Pocong Terbang? Bukan. Oh, bukan. Karena Kang Dani ini nama ininya kerennya Pocong Terbang. Oke, Kang Dani, ini kan kita baru pertama ya SDG liputan di Palembang nih ya. Kenapa nih Kang Dani tiba-tiba merekomendasikan tempat ini? Kalau menurut sejarah sih, tempat ini salah satu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, Om. Sriwijaya. Abad ke-6 sampai 7 Masehi dulu. Jadi di atas juga kan ada makam-makam raja. Nah, harapan kita di sini kan Sriwijaya kan selama ini kan masih banyak cerita sejarahnya tuh yang belum terungkap. Oh gitu. Nah, harapan kita di sini sedikit banyak bisa Menambah wawasan lah buat Kerajaan Sriwijaya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau Kang Dani sendiri tahu nggak nih sejarah dari tempat ini? Kalau sejarah detailnya sih belum ada sih. Belum ada ya? Iya. Jadi yang ditulis di buku-buku tuh kalau Bukit Siguntang ini sebagai tempat pertapaan dulunya. Tempat pertapaan. Raja-raja dulu. Masya Allah. Dan sekaligus menjadi pemakaman sekarang ya? Iya, betul. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Kayaknya kita butuh satu orang lagi yang agak paham. Kira-kira siapa ya? Kang siapa nih? Zulkarnain. Kang Zulkarnain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Ini Kang Zulkarnain. Oke, saat ini saya sudah bersama Kang Zulkarnain. Kang Zulkarnain tinggal di mana nih? Saya pulangnya di Jalan Candiang Soko tuh Kang. Kira-kira. Di dekat sini? Lumayan deh, sekitar 4-5 kiloan lah dari sini. Oh dekat lah. Iya, siap Kang. Nah, kalau Kang Zulkarnain ini Iya Kang. paham nggak nih terkait bukit ini? Kalau mendengar cerita-cerita dari orang tua dahulu aja, katanya kalau di sini tempat yang disucikan. Disucikan? Iya, kebanyakan dulu banyak orang yang sini untuk ritual agama, untuk agama tertentu kayak gitu. Kebenaran juga di sini ada juru kunci yang sampai sekarang menjaga tempat ini. Mungkin beliau nanti bisa menjelaskan lebih banyak tentang tempat ini. Oke. Kalau dari Iya Kang? sejarahnya kan ini ada sifat pautat dengan Kerajaan Sriwijaya ya. Iya Kang.
Nah, kalau Kang Zulkarnain sendiri tahu nggak runutannya seperti apa? Kalau menurut cerita-cerita orang terdahulu, raja terakhir dari Kerajaan Sriwijaya, Raja Sigentar Alam, ada makamnya yang mungkin kita nggak tahu apa itu makam atau makam itu. Tapi ada posisinya di atas Di atas makam Raja Sigentar Alam, berikut juga dengan panglima-panglimanya. Masya Allah. Menurut cerita-cerita terdahulu, beliau itu adalah raja terakhir dari Sriwijaya. Sriwijaya. Masya Allah. Oke, sahabat siar, mungkin itu sedikit bocoran ya tentang wawasan yang kita punya. Biar tidak salah persepsi ataupun mendapatkan literatur yang pas, kayaknya lebih cocok kita ngobrol ke juru pelihara ya. Ya, juru peliharanya dengan Pak Leman namanya, Pak. Pak Leman ya? Iya. Pak Leman. Oke, kalau gitu sahabat siar, kita langsung aja ketemu dengan Pak Leman. Oke, Kang Dani. Ini kalau Kang Dani sendiri udah berapa kali ke Bukit Siguntang ini? Kalau dulu kuliah sering sih, Om. Dulu kuliah di bagian apa itu sampai sering ke sini? Enggak main ke sini jarang. Oh, main. Saya pikir kuliah di bagian sejarah atau apa. Oke. Emang apa ya, tempatnya memang sejuk, asri, dan juga membuat perasaan kita nyaman ada di sini ya. Kalau dulu pernah ada kafe di situ. Ada apa? Tempat ngopi. Oh, ada tempat ngopinya. Di bawah. Sayangnya sekarang udah nggak ada. Udah dibongkar itu. Udah bongkar ya? Masya Jadi Allah. kalau malam tuh enak, sejuk kan. Iya, betul. Masya Allah. Tapi waktu zaman kuliah itu berarti belum tahu ya, maksudnya sejarah dari Bukit Siguntang ini seperti apa gitu. Tahu sih, cuman nggak terlalu ngulik sih, Om. Oh ya, tahu tapi belum paham secara dalam ya. Iya, gitu. Oh, seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Setelah lepas berapa puluh tahun ya, nggak berapa tahun lah ya, dari kuliah, ternyata akhirnya kita datang ke sini lagi ya, dengan SDG sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Memang ini apa ya? Kalau kita berbicara Sriwijaya gitu ya, memang kerajaan yang cukup tua ya. Dan pas ya abad ke-7 itu seperti itu. Dan mempunyai akar sejarah yang pasti yang panjang ini, Kang. Masya Allah. Nah, ini ada tempat ngopi nih. Agak ngos-ngosan juga ya, Kang ya. Tinggi nih, Om. Masya Allah. Tapi kalau saya lihat di literatur itu sekitar 27 sampai 30 meter aja sih sebenarnya. Masya Allah, alhamdulillah. Lu udah sampai duluan? Kuncinya, Pak. Oh. Oh, is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat panjang umur. Alhamdulillah, amin. Saya Didi, Pak. Saya Sulaiman. Pak Sulaiman, Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat semua, kita sudah bersama dengan Bapak Juru Pelihara. Dengan Pak siapa, Pak? Sulaiman. Pak Sulaiman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa silaturahmi, Pak, di Bukit Siguntang ini. Alhamdulillah. Jadi, Pak, kita dari Jakarta nih, Pak, ingin Iya. tahulah sejarah sedikit tentang Bukit Siguntang ini, Pak. Jadi penamaan Bukit Siguntang itu sendiri dari mana awalnya, Pak? Jadi yang kita ketahui, penamaan untuk nama Bukit Siguntang tuh diambil dari bahasa bukit yang terombang-ambing atau terapung-apung, atau dalam bahasa Palembang disebut bukit yang terkuntang-kuntang. Nah, kenapa disebut Bukit Seguntang atau pulau yang pertama timbul? Karena berdasarkan fakta ilmiah, bukan hanya hoax, cerita, mitos, di sekeliling ini merupakan lautan. Lautan ya? Nah, bukti historis lautan itu banyak ditemukan bangkai-bangkai kapal. Sekarang ada di Taman Purbakala Sriwijaya. Kemudian kerikil-kerikil di atas permukaan bumi itu hasil pengendapan air laut. Kemudian tanah-tanah itu empat lapis itu pasir laut. Nah, jadi pulau atau bukit pertama timbul disebut Bukit Siguntang atau Bukit Terkuntang-Kuntang. Dan lebih kurang luasnya 14 hektar, sedangkan tingginya 27 meter dari permukaan air atau laut. Nah, kenapa disebut Seguntang? Ada juga yang menyebutnya Siguntang. Ya. Kebetulan itu Seguntang itu menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, tetapi nenek moyang kita sudah menggunakan Arab Melayu. Jadi Fathah Dhamma Kasro yang tadinya se berubah menjadi si. Jadi Siguntang, beda tulisan, maknanya sama. Sama dengan apa. Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu dari segi nama. Kemudian, Pak, di sini kan ada makam nih, Pak. Iya. Ada makam Raja Sigentar Alam ya, Pak. Oh, iya. Dan para Pengikutnya. keluarga juga ada, Pak ya. Iya. Itu kalau saya pengen tahu kalau
Raja Sigentar Alam ini siapa sebenarnya, Pak? Jadi kalau yang kita ketahui, Raja Sigentar Alam ini merupakan raja kerajaan keturunan Sriwijaya, tetapi sesudah Sriwijaya sebelum Kesultanan Demak dan Palembang. Jadi di masa transisi, berkisar abad ke-14. Kenapa dinamai Raja Sigentar Alam? Jadi kalau dia marah, alam ini gentar. Ilmunya, kesaktiannya. Nah, nama aslinya itu Iskandar Dzulkarnain bin Alamsyah. Berarti ada keturunan dari Sultan Iskandar, jangan? Nah, kalau itu ada beberapa versi pendapat. Salah satunya kitab Sholalatus Salatin mengatakan telah turun keturunan Iskandar Dzulkarnain di Bukit Siguntang. Pada waktu itu masyarakat menyebutnya Sangsa Purba. Jadi turun di Bukit Siguntang, melahirkan, menikahi Putri Demang Lebar Daun, menurunkan raja-raja di seluruh tanah Melayu. Salah satunya Raja Tumase, Raja Malaysia, termasuk raja-raja di Minangkabau. Jadi karena Sriwijaya itu memang luas sekali cakupannya, Pak, ya, di zaman dulunya. kalau Sriwijaya sampai ke Thailand, Kamboja, Filipina, bahkan prasasti terakhir ditemukan di Thailand Selatan. Nama prasastinya Girahi, nama rajanya Srimat Trailokya Raja. Angka tahunnya 1183. Jadi runtuh Sriwijaya diperkirakan abad 12. Luar biasa, Bapak hafal sekali sepertinya. Kebetulan. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi balik lagi, Pak, Bukit Siguntang ini atau Siguntang ya, Iya. Siguntang ya. Ini kalau yang pertama kali memberikan nama itu dari siapa, Pak? Nama itu sudah ada di zaman kerajaan Sriwijaya pertama. Oh, jadi memang siapa yang mencetuskan kita? Jadi kita ambil salah satu perjalanan pendeta Iksim 671, dia masuk melalui jalur Sungai Tatang. Sungai Tatang itu Sungai Kedukan, daerah Tangga Buntung pas sekarang. Betul. Nah, dia menyebut di kaki Bukit Seguntang. Berarti sudah ada. Sudah ada Siguntang. Nah, berarti Pas dari posisi pas. di sini, Pak, ya. Kemudian dicocokkan dengan prasasti Kedukan Bukit itu 671 atau 682 Masehi atau abad 7 lah, tahun 700-an. Nah, berarti itulah diambil ulang tahun kota Palembang. Masya Allah. Jadi Seguntang itu sudah ada di zaman-zaman abad tahun 700-an. 700-an ya. Mungkin bisa lebih tua lagi. Karena kita belum dapat aja. Belum Pak, ya. dapat aja. Oke, Pak, ini selain ada pemakaman gitu, Pak, ya, di sini tuh ada ditemukan apa lagi, Pak? Nah, jadi selain pemakaman di sekitar Bukit Seguntang, bukan hanya di Bukit Seguntang, tapi di kaki-kakinya, di sekelilingnya, bahkan bisa Lebih jauh lagi ya. Itu banyak ditemukan sekali prasasti, artefak, gerabah, patung-patung, keramik, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di mana, Pak, kalau kita mau lihat? Di antaranya ada prasasti Bukit Seguntang. Sekarang ada di Taman Purba Kala Sriwijaya. Oh, sudah di Kemudian ada prasasti Kedukan Bukit 3 km sebelah selatan Bukit Seguntang, ditemukan tahun 1920. Kemudian ada prasasti Talang Tuo, ditemukan sebelah barat, juga 3 km dari Bukit Seguntang, dan prasasti lainnya. seperti dikelilingi ya, Pak, ya? Kemudian ada patung Amarawati atau Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Salah satunya kita buat replikanya, ada patung Buddha itu patung Amarawati. Oh, no. Oke. Dan keramik-keramik, kemudian gerabah, guci-guci dan lain sebagainya. Sekarang ada di Taman Purbakala. Oh, ada di sana semua, Pak, ya? Masya Allah. Secara mendetil. Oke, Pak, ini kemudian, Pak, kalau dari sisi masyarakat, Pak, ada nggak dari masyarakat itu datang ke sini? Mungkin nggak hanya untuk apa ya, refreshing nih, karena kita lihatnya alamnya memang indah sekali dan sejuk, Pak, ya. Mungkin ada mereka melakukan suatu ibadah atau ritual untuk keagamaan mereka, gitu. Seperti gimana, Pak? Ada yang datang ke sini? Jadi kalau untuk upacara keagamaan, kita bukan hanya Muslim, Mas. Bukan hanya Muslim, ya? Jadi ada lebih kurang 4 agama samawi, diantaranya Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Dan Konghucu. Kita ambil Waisak, upacara agama Buddha, itu tiap tahun di sini bulan Mei. Karena mengingat pendeta Iksing tadi sebelum melanjutkan ke Nalanda India, dia sempat mampir di kaki Bukit Siguntang belajar Sanskrit. Oh, Masya Allah. Mereka mengambil tempat suci. Jadi Bukit Siguntang ini disebut Hulu Melayu atau cikal bakal raja-raja Melayu, pangkalnya Melayu. Masya Allah. Kemudian kirap itu juga di sini. Itu kalau tidak salah bulan Desember. Startnya di sini, ke kelenteng-kelenteng, finishnya juga di sini. Finishnya balik lagi ke sini. Kemudian Konghucu setelah bubar Pulau Kemarau itu bulan Februari, 14 hari setelah Cap Gome juga di sini. Masya Kemudian Allah. ziarah kubro untuk Muslim kita sebelum lebih kurang 1 minggu sebelum bulan puasa itu. Jadi ke Lawang Kidul, ke Sultan Badarudin, ke Merogan, dan sebagian ada ke sini, bukan semua, sebagian. Sebagian.
Ya mereka Masya Allah. melakukan ritual menurut keyakinan agama masing-masing. Tapi ada tempat tertentu Pak? Maksudnya makamnya kah, Nah, jarak kah? mereka lebih banyak ngembek wilayahnya, bukan di makamnya. Oh bukan ya? Jadi ada yang bangun tenda di sebelah utara, sebelah selatan. Karena mungkin tempat ini tempat suci, jadi memang di tempat inilah gitu ya. Karena makam terlalu kecil untuk ruangan untuk orang 1000. Oh Masya Allah, sampai 1000 orang Pak? Kalau Waisak 1000 kita. Masya Allah, banyak sekali nih. Bayang penuh ini. Dari Jawa, dari mana-mana. Oke, Masya Allah. Ini terkait pergoipan nih Pak. Nah, terkait pergoipan. Sudah puncaknya ya. Enggak, belum. Kalau Bapak kan memang, Bapak sudah berapa lama Pak Sulaiman nih? Baru 30 tahun Pak. Baru 30 tahun? 93 kita. Masya Allah, 30 tahun itu baru itu. Kalau lamanya itu berapa? Lama mungkin 300 tahun. 300 tahun. Tinggal ditambahin 0 aja. Jangan Pak, kelamaan nanti. Nah, kalau Bapak sendiri selama menjadi juru pelihara di sini, apakah ada pengalaman-pengalaman goib gitu? Misalnya melihat makhluk kah, atau ada bisikan, atau seperti mimpi, atau seperti apa itu Pak? Pribadi lah ya. Ya sedikit lah Pak. Kalau mimpi kurang akurat rasanya. Kurang Tapi akurat. yang kita temui langsung itu ada. Masya Allah. Tapi sudah lama sekali itu. Waktu kita belum menikah, lebih kurang 2005. Mau beli makanan sahur, jam 3 kita turun kan. Begitu kita sampai bawah, ada seorang laki-laki tua pakai tongkat, bawa anjing. Anjing. Tiba-tiba dia ngomong, untung manusia katanya. Nah kita kan nggak nyadar. Tapi begitu dia sudah ke atas, kita turun sekitar 20 meter baru kita nyadar. Kok dia tadi bilang untuk manusia, berarti dia bukan. Tapi Bukan. begitu sudah hilang itu baru timbul takutnya. Masya Allah. Memang kadang Salah kayak satu. gitu. Salah satu seperti itu, Masya Kemudian Allah. ada lagi di waktu yang berbeda, seperti ada orang ziarah, kita tunggu, tapi nggak keluar-keluar, begitu kita dekat nggak ada. Hilang. Nah, hilang, jadi entah orang apa. Kalau orang pasti kelihatan Pak keluar. menyamar orang. Iya betul. Nah, jadi kita nggak tahu. Tapi Masya jelas, Allah. Itu bukan mimpi, tapi memang kenyataan. Kenyataan langsung Pak ya. Dalam keadaan sadar ya, Masya Karena Allah. memang di luar kita kan ada makhluk. Betul, betul. Apa kita ketahui? Mungkin mereka nggak sengaja juga. Iya betul. Karena pas ngomong itu, untung manusia, untung nggak sengaja juga kan. Masya Allah, luar biasa sekali pengalamannya ini. Oke Pak, ini terakhir nih Pak, karena kita udah mau maghrib nih. Kedepannya Pak, harapan Bapak nih terkait Bukit Siguntang ini seperti apa nih Pak? Kalau untuk bukit ini ya agar lebih maju lagi lah. Ya, untuk pemerintah Kota Palembang lebih bersih, lebih bagus. Harapkan ini kan tempat wisata, bukan hanya rekreasi Mas. Betul. Jadi ada makam-makam, ada kalau bisa tempat rekreasi religi lah. Wisata religi kalau sekarang Pak ya. Jasmaninya dapat, Rohaninya juga dapat ya, Dan Masya kemudian Allah. ini juga tempat cikal bakal atau hulu. Bahkan raja-raja seluruh tanah Melayu itu berasal dari sini. Masya Allah. Bukan hanya dari cerita hoax atau mitos, tetapi memang ada seperti kitab tamu Minangkabau. Betul. Keturunan Iskandar Zulkarnain turun di Bukit Siguntang. Masya Allah. Kemudian Raja Tumasi Tribuana bergelar Parameswara, anak dari Sang Sapurba, nikah sama putri Demang Lebar Daun, turun di Bukit Siguntang. Siguntang juga. Darah Petak, Darah Jingga, istri Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama 1293, itu putri Darmas Raya, keturunan Sriwijaya dari Bukit Siguntang. Masya Allah. Krishna Betul. Pandita, pendiri Kalimantan juga di abad ke-7 juga dari Bukit Siguntang. Luar biasa. Dan itu tercatat Pak ya? Bukan hanya tercatat, di sejarah lokal pun ada. Seperti Dewa Gumai, Buir Semidang, atau Bungsu Pagar Alam Lahat. Itu lahir turun di Bukit Siguntang dalam tempurung labu atau tempurung banyu. Jadi Masya bukan hanya Allah. historis, tapi storynya juga ada, hikayat ada, dongeng ada, sastra. Sastra ada. Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti Bukit Siguntang ini, waduh. Selain alamnya yang memang masih asri dan dijaga, ini juga sejarahnya luar biasa sekali sahabat. Bahkan yang ziarah bukan hanya masyarakat sekitar Mas. Dari Arab tadi, dari Masya Malaysia, Allah. kemudian dari Jawa, pengajian-pengajian tadi dari Jawa, dari Cianjur, dari Lampung, dari Blitar. Luar biasa memang. Jadi memang sahabat siar. Kalau kita ini di kecamatannya apa nih Pak? Kalau Kecamatan orang-orang mau datang untuk Ilir Barat 1, Ilir Barat 1 ya. Kelurahan Bukit Lama, pokoknya di Bukit Siguntang, dalam wilayah Bukit Besar. Wilayah Bukit Besar. Memang ini sahabat siar di pinggir jalan ya. Kalau Pinggir sekarang jalan. udah dibuatkan apa tulisan baru tuh saya lihat Pak ya. Dan itu tidak terlalu jauh dari pusat kota Mas. Betul. Hanya 3 km di sebelah barat Jembatan Ampera. Nah itu dari Jalan kaki Ampera itu sampai. sampai Pak. Tapi berapa lama?
Itulah Dede Ampera, kita mampir ke sini. Kalau sahabat share emang sedang ada di Palembang dan kebetulan lewat Ampera, nggak jauh tuh dari Ampera, tapi naik mobil jangan jalan kaki. Oke, sahabat share, Pak Sulaiman terima kasih banyak sama-sama. nih. Kita jadi belajar sejarah nih Pak. Sama-sama. Masya Allah, luar biasa ini. Sahabat share, terima kasih banyak sudah menyimak percakapan kami. Mudah-mudahan ada informasi maupun ada hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah yang ada di Bukit Siguntang ini. Insya Allah nanti malam kita akan lanjut untuk melakukan liputan mediumisasi. Kita ingin tahu juga dari sisi sebelah nih, sisi gaibnya seperti apa. Cuman tetap kita harus bersandar kepada peninggalan-peninggalan seperti prasasti maupun hikayat dan lain sebagainya. Jadikan dari makhluk itu hanya sebagai penambah wawasan saja, bukan menjadi suatu sandaran bagi kita. Tetap di dunia nyata yang jadi sandaran kita. Terima kasih sahabat siar, sampai jumpa nanti malam. Jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu,